Orang yang tidak tahu nilainya. Mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian itu, tetapi saya tidak tahu. Dalam ukuran apapun, kita menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian, dan betapa bahagianya kita jika kita memilikinya, bukan? Kalau Anda tahu bahwa hal itu lebih berharga dibandingkan dengan apa yang Anda miliki sekarang, tidakkah Anda akan menukarnya dengan segala milik Anda? Tidakkah Anda mau membelinya? Tentu saja Anda mau membelinya. Injil air dan roh itu seperti berlian ini. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang. Saya akan membandingkan sedikit dari perumpamaan tentang harta yang tersembunyi di sini. Seandainya seseorang datang ke sebuah ladang dan entah karena alasan apa, ia kebetulan menggali di salah satu sudutnya dan menemukan sebuah kotak kayu. Ia lalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini sebuah kotak biasa? Tetapi itu tidak kelihatan seperti kotak biasa, karena di sana ada kuncinya. Lalu ia membuka kunci itu dan membuka tutupnya, dan tiba-tiba ia harus menutup matanya karena terangnya cahaya yang keluar dari kotak itu. Orang itu lalu diam-diam menutup kembali tutup kotak itu, menguncinya, dan menimbunnya kembali dengan tanah. Lalu ia memanggil agen penjual tanah itu, lalu mengatakan bahwa ia mau menjual semua yang dimilikinya, mulai dari rumahnya sampai kepada pabrik miliknya dan juga tanahnya, menjual semua barang berharga miliknya dan bahkan pakaiannya dengan harga obral, dan menjual semua yang lainnya. Lalu ia mendapatkan uang sekitar $3 juta dari menjual semua yang dimilikinya itu. Ia membawa semua uangnya pergi untuk menemui pemilik tanah yang sebenarnya, dan kemudian tawar-menawar dimulai. Apakah Anda pemilik tanah ini? Ya, benar.
Saya mau membangun sebuah rumah di tanah itu. Apakah Anda bersedia untuk menjual tanah itu kepada saya? Saya tentu saja akan memberikan penawaran berkaitan dengan harga tanah itu. Saya sungguh-sungguh sangat menghargai kalau Anda mau menjual tanah itu kepada saya. Anda bersedia membayar berapa? Ladang itu sebenarnya hanya bernilai $30. Tetapi orang yang punya uang itu memang tidak ahli dalam tawar-menawar, sehingga ia memulai penawaran dengan harga $1 juta, ketika sebenarnya ia lebih baik memulai dengan memberikan penawaran harga sebanyak $30.000 atau $25.000 untuk ladang itu. Tidakkah pemilik tanah yang sebenarnya itu kemudian akan menjadi sangat terkejut karena penawaran yang sangat tiba-tiba dan sangat tinggi itu? Lalu ia berpikir dengan sangat berhati-hati dan menyadari bahwa ada yang tidak beres sedang terjadi. Pasti ada yang bernilai sangat tinggi di tanah itu. Mungkinkah di sana ada sebuah tambang emas? Saya tidak mau menjualnya. Tanah ini diwariskan kepada saya dari leluhur saya, dan karena itu saya akan mewariskannya kepada keturunan saya. Baiklah, saya akan membayar seharga $1,5 juta. Kemudian pemilik tanah itu akan berpikir, tetapi harga sebenarnya dari tanah ini hanyalah $30.000. Mengapa orang ini menawarkan $1,5 juta untuk tanah itu? Tunggu dulu, ia berjuang habis-habisan untuk membeli tanah ini. Saya harus berusaha untuk menaikkan harganya lagi. Apakah Anda memang memiliki uang sebanyak itu? Orang itu pergi ke mobilnya, membawa sebuah koper, dan meletakkannya di depan pemilik tanah. Melihat orang itu membawa uang kontan sebanyak $1 juta, pemilik tanah berpikir, rasanya ia memang memiliki uangnya. Itu sebabnya ia menawar seharga $1,5 juta. Tetapi saya akan mencoba menahan lagi dan melihat hasilnya. Tidak, terima kasih. Saya tidak mau menjual tanah itu. Saya akan membayar sebanyak $1,7 juta. Tidak, saya tidak akan menjual tanah itu meski engkau mau membayarnya $10 juta. Mengapa? Tanya Anda. Karena tanah ini diwariskan kepada saya oleh nenek moyang saya, dan saya akan memastikan bahwa tanah ini akan diwariskan kepada keturunan saya generasi demi generasi. Nenek moyang saya melarang kami menjual tanah ini, dan karena itu saya tidak akan pernah menjualnya. Kita harus menjaga wasiat yang diberikan. Saya harus memegang teguh perkataan nenek moyang saya. Melihat bahwa orang itu tidak ragu-ragu menawarkan uang dalam jumlah yang besar untuk tanah itu, pemilik tanah berpikir bahwa ia bisa memberikan penawaran untuk harga yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau $2 juta? Tidak bisa. Berapa harganya supaya Anda mau menjual tanah ini? Saya akan menjualnya kalau Anda setuju dengan harga $3 juta. Anda seperti peramal saja. Bagaimana Anda tahu bahwa saya membawa $3 juta? Semua harta saya sudah saya jual dan harganya $3 juta. Tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Baik, saya setuju. Saya akan membayar $3 juta dengan 2 koper yang lain berisi uang kontan. Lalu ia membayarkan uangnya dan membeli tanah itu saat itu juga. Sebagai ganti dari segala sesuatu yang dimilikinya, akhirnya ia memiliki tanah itu. Tetapi ia begitu berharga karena ladang itu nilainya jauh melebihi semuanya. Sangat pantas bagi dia untuk menjual semua miliknya untuk bisa mendapatkan tanah itu.
Injil air dan roh memiliki nilai yang tidak terkatakan. Nilainya bahkan tetap melebihi kehidupan kita sendiri. Bahkan kalaupun kita harus menjual diri kita menjadi budak Injil, itu tetaplah lebih mahal. Anda mungkin pernah mendengar kemartiran di masa gereja mula-mula. Banyak orang-orang percaya dari zaman gereja mula-mula siap untuk menjadi martir untuk bisa memelihara iman mereka kepada Injil yang benar. Beberapa dari mereka dengan senang menyerahkan kebangsawanan mereka dan bahkan menjadi budak dari orang-orang lain agar bisa mempertahankan iman yang begitu berharga. Inilah nilai dari Injil air dan roh itu. Berapakah nilai dari Injil air dan roh yang sudah Anda dan saya dengar itu? Injil air dan roh ini adalah Injil yang sangat bernilai, yang memampukan kita untuk memiliki segala sesuatu di dalam kerajaan surga. Injil kebenaran ini begitu bernilai, sehingga kita harus membelinya dan menjadikannya milik kita. Meskipun untuk itu kita harus menjual segala yang kita miliki untuk bisa mendapatkannya. Sebagaimana orang itu menjual segala sesuatu untuk bisa membeli kotak harga yang tersimpan di ladang itu, kita harus memiliki Injil air dan roh dengan membayar harga dengan merelakan seluruh milik kita kalau memang harus demikian. Dengan demikian, diselamatkan merupakan hal yang paling menyukakan untuk dilakukan. Bukankah memang demikian, saudara seiman? Ada banyak memang orang-orang yang berusaha untuk memiliki Injil kebenaran tanpa mau menjual milik mereka. Orang-orang yang demikian bisa kalah kapan saja. Mereka mungkin akan menyerah begitu mereka merasa sedikit saja tidak bahagia, karena mereka tidak membeli Injil dengan merelakan segala milik mereka. Mungkin mereka bisa kapan saja meninggalkan Injil itu, mengambil kembali harta mereka dan kemudian pergi. Tetapi orang-orang yang membeli Injil ini dengan menjual segala milik mereka tidak akan pernah kehilangan Injil itu. Mengapa? Karena mereka sudah menempatkan hidup mereka sendiri di sana. Barang siapa yang tidak membeli Injil air dan roh dengan menjual segala sesuatu yang dimilikinya adalah orang yang sebenarnya tidak percaya. Tergantung dari keadaan, kemungkinan besar ia akan meninggalkan Injil itu. Itu sebabnya saya tidak bisa sabar jika ada seseorang yang bermain-main dengan Injil ini dan menganggapnya sepele.
Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Holy name.
dan karena itu ia secara alami menghindari diri dari dosa. Yang dikatakan Rasul Paulus di sini adalah bahwa ia sangat heran melihat orang-orang kudus di Galatia dengan sudah mudah mengikuti Injil yang lain, dan ia kemudian menyatakan bahwa tidak mungkin ada Injil yang lain. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa barang siapa yang memberitakan Injil yang lain akan dihukum, bahkan kalaupun ia adalah malaikat dari surga. Dengan demikian, Allah akan sungguh-sungguh menghukum mereka yang memberitakan Injil legalistik yang membawa manusia ke dalam kebingungan dan kegelisahan di dalam hati mereka. Yang akan mereka alami adalah hukuman dari Allah, yaitu dibuang ke dalam api neraka. Apakah ada di antara Anda, entah karena apa, yang mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil air dan roh? Gereja Allah adalah tempat yang menghargai dan memberitakan Injil air dan roh. Tetapi beberapa orang meremehkan Injil ini dan mengatakan kepada diri mereka sendiri, Oh, ini lagi, mengatakan hal yang sama berulang kali. Ia membuat saya mengantuk. Orang-orang yang demikian akan lebih senang kalau mereka pergi menghadiri kebangunan rohani, di mana pujian dinyanyikan dan khotbah diberitakan dengan fanatik. Atau kalau tidak, mereka akan lebih senang kalau mendengarkan Injil legalistik yang menekankan moral dan etika dan mengajak mereka hidup saleh. Namun, Injil yang lain selain Injil air dan roh adalah Injil palsu yang asalnya dari iblis sendiri.